Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mendiskusikan materi tentang struktur wacana bahasa Indonesia. Di sini kami akan diskusi yang pertama tentang materi di bagian pengertiannya, yaitu struktur makro. Wacana merupakan seperangkat prosesi yang saling terkait dan menciptakan semacam kohesi atau kepaduan bagi pendengar atau pembaca. Oh ya, berarti kohesi itu seperti kata umum gitu kan? Jadi struktur wacana terdiri atas 3 bagian, yaitu makro, superstruktur, dan mikro. Oh ya, jadi berarti di dalam struktur wacana bahasa Indonesia itu ada 3 ya. Ada struktur mikro wacana, ada superstruktur wacana, dan ada struktur makro wacana. Kalau menurut pengetahuan Sepri, itu struktur mikro wacana itu apa? Kalau menurut Rian itu makro adalah makna keseluruhan yang ada di dalam suatu teks yang dapat dipantau dari topik atau tema yang diusung oleh suatu teks. Oh, berarti itu menurut pendapatnya Rianto. Kalau menurut pendapat menurut pengetahuan saya itu, menurut pendapatnya para ahli yaitu Panji, itu beliau mengatakan bahwa struktur makro itu berarti sebuah makna atau sebuah makna lambang dalam sebuah teks begitu. Kalau Mbak Pipin, pengetahuan Mbak Pipin itu struktur makro wacana itu apa? Oh iya, jadi makro itu berarti makna atau makna umum dalam global ya, atau global dalam sebuah teks. Jadi sekarang apa sih Sepri, kalau superstruktur itu bagaimana? Kalau penjelasan dari ini tentang makro, struktur makro itu adalah makro global atau umum dari sebuah teks yang dapat dijangkau dengan media topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu wacana. Oh ya, berarti di dalam struktur itu, di dalam struktur makro itu ada topik, ada apa? Tema, ada wacana ya. Kalau contoh makro itu seperti apa kalau pengetahuan Sepri? Contoh makro itu seperti prima pergi ke bandara untuk melakukan pemesanan tiket untuk pergi ke Paris dan menuju ke pintu gerbang. Oh ya, berarti itu contoh makro ya. Berarti makro itu sebuah makna global gitu kan? Dan dia punya contoh tadi itu sudah saya bacakan. Berarti sekarang kita sudah bisa memahami itu ya. Sekarang kita mau memahami atau mendalami pengetahuan kita bahwa apa sih superstruktur wacana itu? Kalau Mbak Pipin, superstruktur wacana itu bagaimana? Itu apa maksudnya? Kerana teks itu berarti bagaimana struktur dan fungsi wacana tersusun dalam teks secara keseluruhan. Superstruktur menggambarkan bentuk umum teks dan terdiri dari beberapa kategori atau divisi. Umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Oh ya, berarti itu superstruktur wacana itu terdiri dari pendahuluan, masalah, dan kesimpulan. Oh ya, baik. Contoh superstruktur itu seperti apa saja Mbak Pipin? Contohnya pendahuluan, isi, dan akhir wacana. Struktur terdiri dari pendahuluan, isi, dan akhir wacana. Oh ya, itu berarti itu struktur dari superstruktur wacana.
baik Mbak. Jadi di dalam sebuah struktur wacana Bank Indonesia itu kan yang terakhir itu ada struktur mikro. Ya, jadi struktur mikro itu struktur yang terdiri dari latar, detail, maksud atau peranggapan, atau bentuk kalimat koherensi. Koherensi itu kayak penghubung antar kalimat, begitu ya. Jadi itu ada grafik juga, metafora dan ekspresi struktur mikro. Itu merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis pilihan kata, kalimat, dan anak kalimat atau gaya yang digunakan individu dan komunitas tertentu. Struktur mikro itu juga terdiri, struktur mikro itu kan dari pendapat Sobor itu dia mengungkapkan bahwa di dalam kajian struktur mikro itu terdapat 4 bagian. 4 bagian itu apa saja? Antara satunya itu apa? Yang pertama semantik. Yang pertama semantik ya. Semantik. Yang kedua itu tentang sintaksis. Kalau yang ketiga itu tentang Stilistika dan yang keempat itu tentang retoris. Ya, jadi kalau retoris itu seperti apa? Yang dimaksud dengan retoris itu apa? Jadi gaya yang diungkapkan ketika seseorang menulis atau berbicara bagaimana implikasi yang menjadi cara penulis menyampaikan maksud elemen komunikasi pada kajian retoris, yaitu ekspresi, maksudnya untuk membantu menentukan menghilangkan bagaimana tertentu dari teks yang disampaikan. Iya, jadi kan itu kan dari retoris punya ya. Kan tadi sudah kita sebutkan itu ada semantik ya. Jadi semantik itu kalau dalam skema yang Panjik itu dikategorikan sebagai makna lokal. Di sini dia mengungkapkan ada 2, yaitu latar dan detail. Kalau latar itu merupakan bagian berita yang bisa mempengaruhi semantik atau arti kata. Kalau detail itu elemen wacana, detail yang berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik sebaliknya. Kan di materi kita ini kita sudah ketahui struktur wacana itu ada 3 kan? Struktur wacana itu ada mikro, ada makro, ada struktur. Teman-teman bisa menyimpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita kegiatan hari ini? Jadi kesimpulannya struktur wacana terdiri atas makro seperti struktur dan mikro. Struktur makro adalah makna global atau umum dari sebuah teks. Struktur adalah karangan teks, dan struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks. Oh ya, berarti itu kesimpulannya ya. Demikian hasil diskusi kelompok kami tentang struktur wacana bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi